selalu Amin, diberkat amin. dan diberikan kekuatan juga serta selalu Amin, kebahagiaan ya amin, semua amin. teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oh iya, iya adalah muda semangat ya kita yang Iya, harus lebih harus semangat semangat ini. ya Pak. Baik, Mas. Ambon Udah hadir, mulai Ambon. banyak teman-teman di meeting kali ini. Selamat malam Ibu Ana Aira dari Pontianak. Selamat malam Kota Bekasi. Selamat malam Kanisius dari NTT. Selamat malam Surabaya hadir. dari Bandung. Selamat malam Ibu Emilia dari Lubuk Linggau. Dari Lubuk Buana. Linggau. Selamat malam semuanya. Ya, Selamat Bu Ana, selamat malam. Selamat malam semuanya. Wih, ada Pak Jamaludin dari Makassar, Pak Al-Usa Kelet dari Jepara. Selamat malam. Salam kenal juga Bu Ana. Bapak Selamat Gagat. malam semuanya. Hari ini malam yang sangat baik ya. Semuanya saya bersyukur kita semua bisa berkumpul bersama dalam Zoom meeting kita kali ini. Zoom meeting yang sangat dahsyat, saudara-saudara, saudara Bapak Ibu semuanya. Zoom meeting yang akan sangat luar biasa membuka lagi wawasan kita terhadap produk One More dan juga sistem kerja dari produk-produk One More. Dan malam ini juga pembicara kita, pembicara yang sangat handal, yang sangat berpengalaman, Bapak Dr. Rudi Prasetyo malam hari ini akan menjadi speaker kita yang akan membawakan topik kita pada Dr. Talk malam hari ini. Jadi teman-teman semuanya seperti yang mungkin flyer yang sudah diberikan malam hari ini Pak Dokter Pak Rudi, malam hari ini kita akan membahas tentang hiperlipidemia dan solusinya juga dengan menggunakan teknologi transdermal. Selamat malam semuanya. Baik. Saya izin share screen lagi. Tadi nggak ada suaranya ya. Coba saya masih lihat apakah sekarang kalau saya ini sudah ada. Jelas. Jadi muncul ini. Mas Jujul sudah lama nih di manajemen? Saya sudah kurang lebih menjelang 5 menjelang 6 bulan. Pak, ya Pak. Wow, keren, keren, keren. Mas Jujul di bidang apa nih, Bang Jujul di bagian apa, Mas Jujul? Saya di dalam tim One More Academy, Pak. Jadi saya kalau untuk posisi saya sendiri, saya adalah manajer area. Jadi teman-teman semuanya yang berasal dari kurang lebih Indonesia bagian timur atau Indonesia bagian tengah seperti sebagian wilayah Indonesia bagian tengah seperti Makassar, Manado, itu semuanya saya yang akan menjadi manajer areanya. Jadi semua kebutuhan, semua support dan Wow, saya akan langsung sebagai keren, yang keren, bertanggung keren, jawab keren, dan keren, keren. responsibel secara langsung seperti itu, Pak. Untuk Jabotabek siapa sekarang, Mas Jujul? Untuk Jabodetabek ada tim saya juga, ada namanya nanti dengan Mas Ridwan, Mas Dimas, nanti Oh, ya Ridwan, Mas akan Ridwan ya. Mas Oh Dimas. iya, Mas Ridwan. Nanti Mas Ridwan akan Siap, siap. yang Mantap. lain. Kita coba saya. Baru pulang. Assalamualaikum saudaraku yang ganteng, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Dokter Andes. Ayo, ayo.
Oh, ya. Bu Ana, assalamualaikum Bu Ana, gimana kabar Ambon? Ya, waalaikumsalam Pak Endi. Iya, Kabar Ambon baik, sehat, alhamdulillah. alhamdulillah. Didoain Ambon segera ada apprentice nih. Sebentar lagi Ambon muncul apprentice nih Bu Ana. Waduh, didoain biar cepat apprentice ini. Gas, gimana gas? Suara Pak Jon, danke Pak Jon, Suhadir. Ayo, gemparkan Ambon. Wih, ada Ibu Ana dari Ambon. Salam kenal Bu Ana. Bu Ana, saya mau informasi juga, saya dari Ambon, Bu. Saya lahir di Ambon. Bu Ana. Oh, luar biasa. Mas Kira orang Ijo dari Turki nih. Ambon, Mas Ijo. Iya, Saya pikir masnya dari Turki. Selamat malam, udah banyak juga teman-teman udah hadir malam. Iya, benar-benar saya setuju dengan Bu Ana. Ada dari NTT juga, ada dari Flores, dari Ya, Makassar. Wah, dari teman kita dari mulai Mas Ijo, mulai. biarpun sebagian besar dari Indonesia, tapi teman-teman kita dari Malaysia juga sudah hadir malam hari ini. Semuanya saya senang sekali melihat semangatnya malam hari ini, luar biasa sekali antusiasnya, dan saya ingin semuanya untuk mengetikkan angka 1 semuanya untuk menjambut Zoom kita malam hari ini, pembicara kita yang sangat hebat. Biasa sekali pembicara kita malam hari ini, Dr. Rudy. Dia yang akan membawakan Dr. Talk malam ini. Ketikkan angka 1 semuanya, kita lebih dahsyat, kita semangat, kita harus menjadi Makassar, Padang, ketikkan angka 1 semuanya, agar kita malam hari ini kita bisa menyambut pembicara handal dan berpengalaman kita, Pak Dr. Rudy yang telah berpengalaman selama kurang lebih 12 tahun. Beliau adalah dokter umum dan juga adalah spesialis untuk herbal. Beliau sudah mendalami ilmu herbal dan juga sangat berpengalaman tentu dalam dunia kedokteran. Baik teman-teman semuanya, wah antusiasnya luar biasa sekali malam hari ini ya. Teman-teman, wah udah banyak sekali saya lihat 20, 30 angka 1-nya. Mana lagi teman-teman yang lain? Mari kita ramaikan Zoom kita. Saya bisa kelihatan tapi saya nggak familiar nih Pak. Iya waktu di ketemu di sana tuh agak acaranya MC, bener ya? Nah, mantap MC-nya Pak. Saya ingin Bisa membawa suasana. lagi Zoom. Oke, kita sambut untuk pembicara kita malam hari ini, Bapak Dr. Rudy Prasetyo, dan Bapak Dr. Rudy, saya persilakan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang baru ketemu malam ini ya. Tapi saya sudah pernah ngisi di One More Academy ini sekali ya. Waktu itu bulan puasa kalau misalkan Bapak Ibu waktu itu ikut ya. Pembahasan tentang PNC. Oke, untuk yang lain, salam kenal, luar biasa. Ini dari seluruh Indonesia, bahkan dari Malaysia ya. Luar biasa nih, pasukan-pasukan pemburu dolar. Oke, pada malam hari ini tentunya kita seperti biasa, acaranya disebut sebagai Dr. Talk. Kita akan membahas topik-topik ya yang nanti akan kita hubungkan dengan produk kita One More. Ya, nanti ke depan ya, setiap minggunya, setiap hari Jumat nanti akan saya bawakan topik-topik yang lagi tren tentunya,
Tapi bukan tren yang viralnya, sebenarnya viral yang bagaimana, enggak ya. Karena ini tentang penyakit ya. Jadi tentang penyakit yang harusnya kalau misalkan kita berbicara tentang penyakit itu kita harus tanggulangi bersama. Ya, harus kita tanggulangi bersama. Ya, tentunya masih banyak ya dari saudara-saudara kita yang masih artinya membutuhkan tangan-tangan kita, uluran tangan kita, sebagaimana kadangkala kalau misalkan kita berbicara dari sisi medis, banyak sekali problem-problem, ya, masalah-masalah kesehatan yang belum terselesaikan. Ya, entah itu dari sisi penyakitnya sendiri, terus ataupun dari sisi teknis yang lain. Ya, nanti banyak hal. Makanya untuk malam ini saya akan mencoba untuk membawakan sebuah topik yang tentunya di masyarakat ini banyak terjadi. Ya, izin saya untuk share screen. Yes. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Oke, untuk malam hari ini yang ingin saya sampaikan atau kita sharing kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang solusi yang tepat pada hiperlipidemia dengan teknologi transdermal. Nah, nanti kalau misalkan yang bukan orang medis, apa itu hiperlipidemia? Nah, nanti ini bagian saya untuk menjelaskan kepada teman-teman sekalian. Ya, sebelum kita berbicara tentang hiperlipidemia, kita wajib tahu bahwa pengertian tentang lemak dulu ya. Jadi lemak itu adalah salah satu sumber energi yang sangat penting ya, dan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama manusia. Dan kadarnya harus seimbang. Ya, maksudnya bagaimana? Jadi kalau kelebihan juga jelek. Ya. Jadi lemak itu menjadi obesitas yang akhirnya mengancam kesehatan kita. Kemudian kalau kekurangan lemak, itu juga jadi masalah. Masalahnya apa? Ya ada beberapa hal. Mulai dari penyerapan vitamin yang kurang, kemudian energi tubuh kita juga nggak ada, ya kita selalu lemas. Terus kemudian ada gangguan dari fungsi sel, ya. Kemudian menurunnya produksi sel imun, kemudian juga sel darah dalam pembentukannya itu berkurang. Kemudian juga ada kelainan pada otak, yaitu menderita demensia kalau kekurangan lemak. Dan juga ada resiko prematur ya pada ibu-ibu yang lagi hamil. Nah, sekarang takaran konsumsi lemak itu per hari, batas maksimal asupannya ya, yang untuk lemak jenuh itu 20 sampai 30 gram per hari. Ya, jadi itu ada batasannya. Ya. Jadi kalau misalkan orang bilang, "Oh, kita jangan makan lemak," gitu. Itu pun nggak boleh. Karena apa? Karena nanti kita kekurangan. Ya. Tapi kalau tiap hari kita makannya berlemak terus, ya kan, terutama untuk yang kita sudah dewasa ya. Kalau anak-anak malah harus lebih banyak. Tapi terutama kalau misalkan yang sudah dewasa, ya kita juga harus membatasi karena apa? Takutnya kelebihan. Ya, itu banyak terjadi. Dan juga diingat bahwa kadangkala ya ada beberapa orang
itu tubuhnya nggak gemuk. Tapi begitu dicek, ya labnya kolesterolnya apa? Tinggi banget kan gitu kan. Kolesterolnya sangat tinggi. Ya, jadi tidak dilihat daripada posturnya. Ya. Nah, itu dilihatnya dari mana? Dari pola hidupnya ya tentunya. Jadi kadang-kala pola makannya berlebihan, ya makannya lemak-lemakan terus. Kemudian tidak mau untuk olah gerak, nggak pernah olahraga, ya mager istilahnya. Nah, ini jadi masalah. Jadi kelebihan jadi masalah, kekurangan juga jadi masalah. Nah, sekarang ya di sini kita lihat kalau misalkan mungkin ya hampir semua pasti pernah dilakukan pengecekan di laboratorium. Nah, pasti tahu kan ada hasilnya kan pemeriksaan untuk lemaknya. Nah, di sini akan saya jelaskan apa saja sih yang dipenting untuk pemeriksaan lemak ini, kadar lemak darah ini. Ya, ini saya jelaskan dulu. Sebelum saya jelaskan tentang angka-angka ini, apa artinya. Jadi yang pertama, ada lemak yang disebut dengan lemak ataupun kolesterol jahat. Ya, jadi lemak itu ada yang jahat dan juga ada yang baik. Yang jahat itu adalah LDL, kemudian kolesterol, ya, kemudian trigliserida. Artinya jahat itu apabila kelebihan, itu akan menimbulkan penyakit-penyakit yang sangat tinggi resikonya. Kemudian kalau disebut sebagai lemak baik, itu HDL, ya, high density lipoprotein. Ya, jadi maksudnya apa? Kita harus tahu ini. Maksudnya kalau misalkan kolesterol itu lebih ya, artinya lebih besar daripada normal, itu biasanya dia adalah angka-angka dari kolesterol ataupun lemak jahat. LDL, ya kan? Kemudian kolesterol, trigliserida, ini misalkan katakanlah lebih dari 200. Nah, itu sudah tidak normal. Ya, sudah disebut sebagai sangat tinggi ya, lebih dari 200. Nah, tetapi sebaliknya yang HDL itu harus tinggi. Ya, karena apa? Karena dia lemak baik atau disebut sebagai kolesterol baik. Ya, jadi dia harus lebih dari berapa? Lebih dari 60. Ya. Jadi dia kalau dia tinggi itu malah bagus untuk tubuh kita. Ya, jadi HDL ini adalah pelindung daripada jantung kita. Ya, jadi kalau misalkan sekarang dari Bapak Ibu sekalian punya hasil lab ya yang terakhir gitu ya, kemarin baru cek lab, nah silakan nanti dicocokkan. Ya. Jadi kalau LDL-nya misalkan lebih dari 190, ya ini sangat tinggi. Ya. Harus diapakan ya? Harus diterapi kan? Ya, nanti kita pembahasan tentang terapinya apa. Kemudian kolesterol. Ya, di sini 200 sampai 239 ini sudah batas normal tinggi. Jadi kalau lebih dari 240 dia sudah tinggi. Ya, terus kemudian ada TG, trigliserida. Ya, apabila lebih 200 sampai 500 ya itu sudah tinggi. Lebih dari 500 sangat tinggi. Ya, coba nanti Bapak Ibu sekalian kalau punya hasil lab bisa dilihat lagi. Nah, HDL ini harus tinggi. Jadi jangan kaget nanti kalau loh HDL saya kok misalkan 100 gitu, nggak usah takut. Kan normalnya 40 sampai 60, Dok. Ya, karena dia adalah lemak yang bagus, kolesterol baik. Jadi dia harus lebih tinggi karena fungsinya adalah melindungi daripada jantung kita. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian bisa cocokkan ya dengan hasil lab yang misalkan kemarin baru
cek laboratorium. Nah, sekarang kita masuk kepada apa itu hiperlipidemia. Ya. Hiperlipidemia itu yang tadi disebutkan di dalam judul kita di malam hari ini merupakan kondisi di mana terjadi peningkatan kadar lipid atau kadar lemak, ya. Lipid itu lemak dalam plasma. Terus yang meningkat apa saja? Ini tadi sudah saya jelaskan ya sedikit ya. Jadi yang meningkat adalah TG dan kolesterol total. Kemudian ada peningkatan LDL, low density lipoprotein. Kemudian ada penurunan daripada HDL. Ya. Jadi kondisi hiperlipidemia itu HDL-nya turun. Yang lain meningkat ya, karena apa? Karena memang abnormal ya. Yang lain meningkat tetapi HDL-nya turun. Nah, kita harus waspada. Ya. Ini kalau misalkan katakanlah Bapak Ibu sekalian cek, kita tahu di sini kondisinya sangat tinggi misalkan, terus kemudian HDL-nya juga sangat menurun, nah itu juga kita harus cepat-cepat untuk mencari pertolongan dalam hal ini untuk mencari terapi yang terbaik apa. Ya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan hiperlipidemia. Ya. Gampangannya itu adalah lemak darah kita lebih dari normal kondisinya. Ya, apa saja yang naik? TG-nya, trigliserida, kolesterol totalnya, kemudian LDL-nya. Ya, coba Bapak Ibu cek lagi lab-nya. Kemudian HDL-nya bagaimana? HDL-nya ternyata malah menurun. Nah, ini bahaya. Ya, ini tanda-tanda bagaimana kita sekalian kalau misalkan mempunyai kondisi cek laboratorium ya, setelah dicek itu kondisinya seperti ini ya kita masuk dalam kondisi hiperlipidemia. Ya, kita segera untuk melakukan atau mencari suatu terapi atau pengobatan. Nah, kalau kita berbicara tentang hiperlipidemia, ya, itu kita akan mengarah kepada suatu kondisi atau keadaan yang disebut sebagai aterosklerosis. Apa itu? Yaitu peningkatan kadar kolesterol total dan LDL yang disertai penurunan HDL, ya, kondisi hiperlipidemia tadi, yang akan menyebabkan penimbunan lemak pada lapisan-lapisan pembuluh darah, ya, yang dapat menyebabkan terjadinya aterosklerosis ini. Jadi kalau pembuluh darah itu saya ibaratkan sebagai selang, ya. Kita di rumah kan pasti punya selang, ya. Kalau itu lama sekali ya, kemudian airnya itu kotor ya kan. Jadi, ibarat darah itu kan saya ibaratkan kalau dalam selang itu kan air kotor, akhirnya timbul apa? Timbul penimbunan-penimbunan. Ya, ini kalau yang paling gampang itu gambarkannya. Penimbunan-penimbunan dari mana? Daripada lemak tadi. Ya, pada lapisan-lapisan pembuluh darah. Nah, kondisi ini yang disebut sebagai aterosklerosis. Ya. Jadi yang pertama kita ingat hiperlipidemia apa? Ya kan? Adanya peningkatan ya kadar lemak darah kita, kemudian akan menyebabkan suatu kondisi yang disebut sebagai aterosklerosis. Nah, selanjutnya apa? Apa berhenti sampai di sini? Tidak. Apabila kondisi ini kita diamkan, ya, misalkan kita sudah cek lab nih, ya kan, ternyata TG-nya 300, kemudian kolesterolnya 400 gitu kan. Terus kita diemin aja, enggak apa-apa. Saya cuman ini aja, yang penting saya sekarang kondisi saya nggak terlalu ini kok dok, nggak ada kelainan apa-apa kok, nyaman-nyaman saja gitu misalkan deh. Nah,
itu akan jatuh atau berpotensi pada terjadinya yang disebut sebagai penyakit jantung koroner. Ya. Apa penyakit jantung koroner? Yaitu posisi penimbunan tadi, penimbunan lemak tadi, ataupun kondisi aterosklerosisnya tadi, terjadinya pada arteri koronaria, yaitu arteri atau pembuluh darah arteri yang memberikan oksigen dan sari-sari makanan kepada jantung, yang mengantarkan ke sana. Nah, penimbunannya terjadi di situ. Nah, ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Jadi kalau ada orang bilang, katakanlah, oh ada artis nih, habis futsal gitu kan, tiba-tiba pingsan di lapangan, ternyata tidak tertolong. Ya, ini Bapak Ibu sekalian bisa mengingat kepada kondisi ini tadi. Ya, terjadinya penyumbatan, awalnya itu penimbunan dulu, aterosklerosis, tapi makin lama makin terjadi penyakit jantung koroner. Ya, sampai kemudian terjadi serangan jantung. Nah, kalau sudah masuk kepada serangan jantung, nah itu biasanya sulit ya, karena kondisinya sangat-sangat gawat darurat. Kadang-kadang pingsan, tapi orang yang menolong nggak tahu kan, loh ini karena apa gitu kan? Oh, karena apa? Karena sehari-harinya dia merasa nggak apa-apa. Ya, tapi ini adalah suatu kondisi atau keadaan yang sangat-sangat gawat darurat. Ya, jadi itu hubungannya antara hiperlipidemia, kemudian masuk ke suatu kondisi aterosklerosis, kemudian terjadinya penyakit jantung koroner. Apakah kondisi ini banyak di negara kita? Sangat banyak ya kondisi ini. Nah, sekarang kita masuk kepada faktor penyebabnya apa? Ya. Jadi kelebihan lemak ya dalam darah kita itu apa penyebabnya? Ya biasanya dipengaruhi adanya perubahan gaya hidup di masyarakat. Loh, lagi-lagi lifestyle lagi gitu kan. Selalu kan yang jadi masalah ini kok lifestyle ya, gaya hidup kita. Di antaranya apa? Di antaranya adalah pola makan yang kurang baik. Ya, dia tinggi kolesterol, artinya dia tinggi lemak gitu kan. Apakah nggak boleh dok? Tadi katanya kalau misalkan lemak itu juga dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mencetak imun, kemudian membentuk sel darah putih dan seterusnya. Iya boleh, tetapi semuanya harus kita batasi. Ya, tidak kemudian kita setiap hari dietnya itu selalu mengandung lemak atau kolesterol. Ya. Nah, kalau misalkan katakanlah kalau kita sudah berbicara pola makan, nah ini kan gaya hidup kan. Nah, kita sukanya ini yang berlemak gitu. Kalau di tempat saya nih Surabaya itu biasanya soto daging, ya soto Madura, itu kan. Nah, itu kan lemaknya kelihatan, ya kan. Terus nanti ada ya macam-macam, ya. Mungkin kalau di daerah lain, katakanlah coto Makassar gitu kan. Wah lemaknya loh, ini paling enak dok, kalau nggak ada lemaknya nggak gurih. Ya memang betul. Gitu kan. Tetapi ya tidak terus kemudian kita lakukan ini sebagai gaya hidup tiap hari. Karena apa? Karena saya hobinya memang itu dok. Kesenangan saya itu. Nah ini yang akan menjadi problema. Kalau misalkan kita konsumsi dalam jangka yang panjang. Ya akan timbul dari menjadi hiperlipidemi. Kemudian sudah makan-makannya selalu enak ya gitu. Enak itu artinya karena gurihnya dari lemak kan gitu kan. Makan makanannya lemak. Gerak tubuhnya juga kurang. Ya. Olahraganya nggak pernah, mager saya, Dok. Ya, saya lebih malas saya ini gini. Ya. Padahal kalau kita berbicara olahraga, itu nggak selalu olahraga itu yang berat. Bukan. Ini yang sering masyarakat kadang-kadang salah. Ya kan. Begitu katakanlah sudah didiagnosa hiperlipidemia, wah saya harus nge-gym nih. Saya harus fitness,
saya harus ke tempat gelanggang olahraga. Nggak seperti itu juga gitu. Yang penting itu dilakukannya adalah teratur. Ya. Jadi kalau olahraga itu minimal ya 30 menit setiap harinya, kemudian 3-4 kali aja seminggu. Ya, yang penting itu dilakukan. Ya, kalau bahasa ininya kan istiqomah ya, jadi teratur. Jadi bukan kemudian katakanlah, oh sekarang ini saya harus lari nih, gitu kan? Saya harus lari nih pagi ini, tapi kemudian seminggu enggak, ya kan? Seminggu kemudian saya cuma jalan, nah itu namanya enggak teratur. Ya kalau misalkan ini 30 menit aja kita jalan, ya tapi jalan yang cepat ya. Kalau kita berbicara untuk mengurangi, kalau orang sudah terkena hiperlipidemia ya, artinya sudah didiagnosa kita ini, oh cek lab kita adalah lemak darahnya tinggi misalkan seperti itu. Nah olahraga kita harus fokus memang, tapi bukan berarti berat. 30 menit itu dilakukan dengan jalan, misalkan nggak usah lari nggak apa-apa, tapi jalan yang cepat. Jadi kalau jalan cepat seperti itu. Kenapa? Karena di saat kita melakukan jalan cepat itu akan terjadi proses daripada pembakaran lemak dan kemudian endurance. Endurance itu latihan ketahanan kepada jantung kita. Ya, jadi bukan terus kemudian, pokoknya saya jalan aja. Terserah orang-orang mau jalan cepat, mau lari, ya nggak seperti itu juga. Ya, jadi ada caranya ya, ada caranya. Apabila kita sudah memang terdiagnosa dari hiperlipidemi. Kemudian penyebab berikutnya adalah tingkat stres yang tinggi. Ya, ini biasanya di perkotaan ya. Perkotaan karena apa? Karena pola hidup kita ya. Karena apa? Biasanya kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang terbebani, target-target ya, biasanya di kerjaan kantoran yang mengandung apa? Istilahnya timingnya harus tepat, targetingnya harus pas dan lain sebagainya. Akhirnya membuat apa? Stres tinggi. Nah, bisa berpengaruh, ya bisa. Itu bisa menyebabkan terjadinya hiperlipidemi. Dan yang berikutnya adalah kebiasaan apa? Merokok nih. Ya. Kebiasaan merokok. Apa nggak boleh, Dok? Merokok boleh saja, tetapi artinya kita harus bisa mengontrol ataupun kita sudah mulai bisa mengurangi. Apalagi ya kan, apalagi kalau misalkan usia kita sudah mulai ke arah lansia. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dalam tanda kutip ya mempengaruhi kesehatan kita itu sudah mulai kita kurangi. Ya kalau stop kan nggak bisa Pak Dok. Ya artinya dikurangi dulu, nanti lama-lama kan nanti bisa dihilangkan kebiasaan yang berdampak kepada kesehatan kita. Ya itu faktor penyebab. Nah, kita masuk kepada ya survei ya. Kita masuk pada surveinya. Jadi menurut survei atau penelitian ya, SKRT, survei kesehatan rumah tangga, prevalensi kadar LDL yang tinggi di Indonesia itu pada kelompok umur atau kelompok usia 25 sampai 34 tahun sebesar 9,3%. Dan akan meningkat sesuai dengan pertambahan usia hingga 15,5% itu pada kelompok usia 55 sampai 64 tahun. Terus kemudian kadar LDL ini tinggi, umumnya lebih banyak ditemukan pada wanita dibanding pria. Ya. Kalau kita berbicara survei, artinya kelompok umur
Ya kalau 55, 64 ini kan pralansia sampai lansia ya, sudah menuju ke sana ya. Artinya semakin umur kita menuju ke lansia, itu semakin tinggi ternyata. Ya, kasus hiperlipidemi ini ternyata semakin tinggi. Ya, makanya jangan kaget. Pak Dok, saya dulu di umur-umur 25 sampai 30 tahun, mungkin sampai 35 tahun, normal aja lab saya. Saya periksa lab untuk lemak darah saya, normal saja, nggak pernah tinggi. Ternyata, ya kan, ternyata setelah saya sudah menginjak di kepala 5 atau bahkan 45 misalkan, itu ternyata naik. Ya. Jadi ternyata naik, bahkan tinggi. Ya. Nah ini kenapa? Nah, kalau kita kembali lagi ya kita harus lihat penyebabnya kan tadi. Bagaimana pola hidup kita. Ya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, jadi maksudnya seperti itu. Nah, kalau kadar LDL-nya itu umumnya lebih tingginya itu pada wanita dibandingkan pria, ini kemungkinan masalah gerak ya. Ya, biasanya kalau mohon maaf biasanya untuk wanita itu biasanya lebih kurang untuk posisi geraknya. Jadi bagaimana ya harus diimbangi, makanya masuk kepada olahraga tadi. Ya, ini survei. Jadi survei itu penelitian ya. Jadi kita temukan bahwa kelompok usia yang sudah masuk ke pralansia, ke lansia ternyata lebih banyak kasus-kasus yang kadar lemaknya itu tinggi. Oke, sekarang kita masuk di terapi. Ya. Di sini yang saya maksudkan terapi konvensional itu adalah terapi atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter, ya, medis. Itu disebutnya sebagai terapi konvensional. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian kemudian periksa ke dokter, kemudian ada keluhan, kemudian dilakukan cek laboratorium, ternyata hasil-hasilnya LDL-nya naik, kolesterolnya total naik, kemudian HDL-nya malah turun, ya kan? Triglyceridnya juga naik. Nah, itu biasanya langsung dilakukan terapi oleh dokternya. Terapi konvensional itu meliputi apa? Meliputi kurangi konsumsi makanan berlemak ya tadi ya. Karena apa ya? Karena ini penyebabnya. Kemudian olahraga 30 menit ya per hari minimal 3 kali minimal ya dalam seminggu. Kalau saya setiap hari bagaimana Dok? Ya boleh, tidak masalah. Ya, semua disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Kalau saat awal ini aja sudah cukup. Ya, Bapak Ibu sekalian lakukan 30 menit per hari, ya kan? 3 kali seminggu ini minimal sudah cukup. Dengan catatan tadi, kalau misalkan jalan ya jalannya agak cepat. Terus kemudian terapi obat-obatan konvensional itu telah diteliti secara luas dan telah diakui digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Ya. Jadi maksudnya itu kalau misalkan ada pasien ya, saya nyebutnya pasien gitu, datang ke tempat saya, kemudian katakanlah dia menderita hiperlipidemia, kemudian tentunya akan saya berikan resep untuk obatnya. Ya. Dan apakah itu berhasil, Pak Dok? Berhasil. Ya, ini kan sudah diteliti ya. Jadi artinya itu obat-obatan itu ada banyak ya, ada banyak macamnya, tentunya disesuaikan dengan kondisi tubuh si pasien.
Untuk terapi konvensional yang umum dan utama diberikan pada penderita hiperlipidemia adalah obat golongan statin. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pernah minum ataupun pernah dengar, itu misalkan simvastatin. Ya, pokoknya yang tintin itu biasanya untuk dia masuk golongan statin kan, dia masuk kepada terapi untuk menurunkan kadar kolesterol ataupun kadar lemak dalam darah. Ya. Nah, di sini ada yang saya kasih bold ya, kasih warna yang berbeda dan warnanya merah. Tentang terapi konvensional ini. Harap diperhatikan bahwa obat tersebut di atas, jadi yang saya maksudkan ini obat-obat ya untuk menurunkan lemak di dalam darah kita, itu mempunyai efek samping terhadap hati, ginjal, jantung, dan lain-lain di dalam organ tubuh kita. Ya. Jadi kalau misalkan katakanlah kita mengkonsumsi obat-obat penurun lemak ini dalam jangka waktu yang panjang atau lama, tentunya efek samping itu akan semakin besar. Ya, bisa mengenai hatinya, bisa memperparah ginjal kita, sampai dengan jantung. Ya, ini kalau misalkan dari sudut terapi konvensional. Nah, mengingat daripada efek samping ini, seperti judul yang saya sampaikan, ya, jadi sebaiknya solusinya bagaimana, gitu kan? Ya banyak cara, gitu kan? Artinya solusi-solusi untuk pengobatan alternatifnya itu banyak sekali. Sekarang sudah banyak orang karena melihat efek samping ini banyak kemana? Banyak ke pengobatan yang tradisional. Ya, banyak mencari herbal. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mengobati atau menurunkan daripada kadar lemaknya, tetapi kita tidak, ya, kita tidak istilahnya bahasa ininya, tidak menyakiti hati ataupun ginjal dan jantung kita. Ya. Seperti itu. Jadi sudah banyak, makanya sekarang banyak orang yang sudah alternatifnya ke sana, mencari pengobatan-pengobatan alternatif. Tentunya yang sudah ini ya, yang sudah teruji ya. Nah, berkaitan dengan permasalahan hiperlipidemia tadi, ya kan, ataupun kalau misalkan kita tadi saya sampaikan bahwa orang itu sekarang sudah banyak yang mencari herbal, ya kan, produk herbal yang bagus, tetapi yang efek sampingnya apa? Yang efek sampingnya tentunya sangat-sangat minim. Ya, sangat-sangat minim. Loh, Pak Dok, apakah herbal itu biasa disebutkan bahwa tidak mempunyai efek samping? Saya jawab, itu adalah salah. Ya, itu mitos. Herbal itu tetap ada efek samping, tetapi efek sampingnya sangat minimalis. Ya, sangat minimalis. Nah, kalau kita sudah berbicara kepada akhirnya kita mencari suatu solusi ya, solusi terapi daripada hiperlipidemia tadi, terus kemudian kita mencari herbal atau pengobatan tradisional, dan tentunya kita harus mencari yang herbal-herbal atau produk-produk yang kekinian. Yang bagaimana kekinian? Ya tentunya yang ada efeknya yang bagus. Ya, yang cepat kan gitu kan. Biasanya herbal bagaimana Pak Dok? Biasanya herbal itu kan juga lama. Berprosesnya lama. Memakan waktu ya, artinya memakan waktu. Bukan tidak ada efeknya, tetapi memakan waktu dulu kalau kita bicara ini.
Nah, untuk itu melanjutkan kepada solusi daripada terapi daripada hiperlipidemia, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian tentu sudah ada yang paham ya bahwa kita harus memakai Omevia. Ya, kita harus memakai Omevia. Karena apa? Karena di situ ada kandungan terutama ada omega 3. Ya, meskipun di sini ada omega 3, kemudian koenzim Q10, kemudian HEA, kemudian ada pregnenolon, tetapi kalau kita berbicara tentang perlemakan tadi untuk menurunkan, itu yang powerful adalah pada posisi di omega 3-nya. Ya, tapi tentunya yang ketika kandungan yang lain ini juga akan saling mensupport, akhirnya menjadi lebih dahsyat lagi untuk produk ini. Ya. Nah, kenapa sekarang kembali lagi? Kenapa? Kok pilihannya omega 3-nya yang ada di Omevia? Bukan yang omega 3 misalkan ada yang fish oil gitu ya. Sering kan? Atau salmon gitu kan. Seperti itu. Bukan kok yang di herbal-herbal di luar sana gitu kan. Kenapa kok pilihannya di sini? Nah, ini harus diingat bahwa di Omevia ini ataupun di One More ada suatu teknologi transdermal. Ya, jadi itu yang Bapak Ibu sekalian harus pahami betul bahwa teknologi transdermal inilah yang membuat ya kandungan ini cepat terserap kepada tubuh, cepat masuk kepada pembuluh darah kita, cepat kepada target yang dituju, ya kan? Terus kemudian sangat minim sekali efek sampingnya. Ya, jadi solusinya ke sana. Ya, bukan cari solusi yang lain. Ya, kalau kita berbicara tentang tadi yang saya bold ini, ya, yang saya maksudkan yang harap diperhatikan bahwa ini mempunyai efek samping. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu arahnya ke Omevia, sekarang apa? Ya, ataupun bagaimana sebenarnya omega 3 itu bisa menekan atau mengurangi daripada si kolesterol jahat itu tadi kan gitu ya. Nah, ini saya teruskan. Nah, ini kan kandungannya ya. Kita fokus kepada omega 3-nya dulu. Manfaatnya adalah kecerdasan otak, meningkatkan, kemudian ada kesehatan jantung, kulit, ya kan, menurunkan perlemakan hati. Ya. Ini adalah tugas daripada omega 3. Nah, sekarang kita masuk untuk penjelasan tentang pembagian lemak. Jadi pembagian lemak itu secara ikatan kimianya, lemak itu ada dua. Ya. Jadi kandungan lemak itu ada dua. Yang pertama itu asam lemak jenuh, kemudian ada asam lemak yang tak jenuh. Asam lemak yang mempunyai sifat non-esensial, itu artinya masih bisa disintesis atau diproduksi oleh tubuh manusia. Ya. Jadi yang asam lemak jenuh ini bisa diproduksi di dalam tubuh kita. Biasanya asam lemak jenuh ini wujudnya dalam suhu kamar ya. Jadi suhu kamar itu ya suhu misalkan kita sekarang berada ini suhu kamar. Itu biasanya dia bersifat berwujud padat. Ya, jadi dia asam lemak jenuh. Contohnya misalkan mentega, ya kan, yang berasal dari lemak hewan. Kita bandingkan dengan asam lemak yang tak jenuh. Ya, adalah jenis asam lemak yang memiliki sifat esensial karena sudah tidak bisa disintesis atau diproduksi sendiri. Jadi tubuh nggak bisa buat ini
asam lemak tak jenuh. Jadi harus bagaimana? Harus konsumsi dari luar. Ya. Jadi kalau kita lihat wujudnya, dia cair dalam suhu kamar. Ya. Terus kemudian jenis asam lemak tak jenuh ini, misalnya apa? Misalnya minyak goreng, ya, atau lemak yang berasal dari tumbuhan atau nabati. Ini contoh pembagian lemak. Nah, sekarang kita berbicara tentang omega 3 itu sendiri. Ya, ini merupakan asam lemak tak jenuh jamak polyunsaturated yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Ya, jadi omega 3 itu dibagi menjadi 3 ini. Nah, ini yang harus kita tahu bahwa omega 3 itu tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Jadi kalau misalkan kita kepingin ya kan mengkonsumsi omega 3 atau memasukkan omega 3 ke dalam tubuh kita harus bagaimana? Ya, harus dengan cara dikonsumsi ataupun dengan caranya one more. Ya. Lakukan dengan penempelan secara transdermal. Nah, sekarang masuk kepada omega 3 itu ada 3 jenis yang perannya berbeda-beda. Ada yang disebut sebagai EPA, ya, atau eicosapentaenoic acid. Jadi dalam tubuh yang berperan menjaga kekebalan tubuh dan mengendalikan peradangan, juga diketahui membantu meringankan gejala depresi. Ini tugasnya EPA. Sedangkan DHA apa? Docosahexaenoic acid. Sering ya kita tahu bahwa, oh ini dengan DHA gitu kan. Nah, itu untuk membangun 8% dari berat otak. Biasanya ini dibutuhkan oleh anak-anak pada masa perkembangan. Dan juga lansia untuk menjaga kerusakan otak. Jadi menjaga demensia, biar nggak pikun. Ya. Biar nggak pikun, kita harus konsumsi omega 3. Kemudian omega 3 yang jenis lain itu ALA, alpha linolenic acid. Ini bentuknya sederhana, ini biasanya kebanyakan pada biji-bijian. Ya, jadi kedelai, kacang tanah, zaitun, biji rami, biji kenari, walnut itu omega 3 juga mengandung omega 3, tapi disebut sebagai ALA, alpha linolenic acid. Nah, terus kemudian omega 3 yang EPA dan DHA ini itu ditemukan di mana? Nah, ini ditemukan pada cold water fish, ikan pada perairan dingin. Ini salmon, sarden, mackerel. Jadi ini adalah asal daripada omega 3 itu. Jadi sekarang artinya Bapak Ibu sudah paham asal omega 3-nya itu dari mana. Ya, kalau tumbuh-tumbuhan ya bisa, namanya ALA. Tapi kalau ada salmon, sarden, mackerel, itu biasanya mengandung EPA dan DHA. Ya. Jadi itu adalah omega 3. Jadi omega 3 itu ya harus kita konsumsi. Ya. Harus kita konsumsi. Tidak bisa disintesis atau diproduksi dalam tubuh. Oh, nggak usah, saya nggak perlu omega 3. Nggak bisa seperti itu. Karena apa? Karena memang tubuh tidak mensintesa atau memproduksi omega 3. Itu maksudnya. Ya, di setiap hari tubuh manusia membutuhkan omega 3. Dewasa minimal 650 mg anak-anak. Ini kalau yang dikonsumsi ya, yang sistem konsumsi. Nah, sekarang kalau manfaat untuk kesehatan sendiri, nah ini tadi. Ya, tadi secara global sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kalau detailnya bagaimana? Nah, ini untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi dia menurunkan lemak darah jahat, kolesterol, LDL, TG, menaikkan lemak darah yang baik, HDL dinaikkan.
Ya. Kemudian ini gambar yang sebelah kanan ini gambar aterosklerosis. Ya, adanya timbunan. Nah, ini yang akan dikikis kalau misalkan kita rajin memakai atau mengkonsumsi omega 3. Ya. Makanya kalau misalkan kita berbicara one more, ya, itu luar biasanya adalah sistemnya, ya, sistemnya masuknya daripada kandungan atau bahan itu ke dalam tubuh kita. Ya. Jadi dia lebih cepat, ya, terserapnya lebih cepat. Kemudian ingat, ada apa? Ada nanoteknologi, ya, ada teknologi nanonya. Jadi dipecah-pecah lebih kecil lagi. Tambah bagaimana? Tambah cepat lagi penyerapannya. Ya, jadi nggak kaget ya kalau misalkan katakanlah produk-produk One More itu tiba-tiba ada reaksinya. Ya, karena apa? Ya karena pertama adalah sistemnya, ada transdermal sistem. Ya, cepat sekali di situ sistemnya. Karena tempel saja dia sudah masuk. Masa karena partikelnya kecil dengan teknologi nano lebih cepat lagi. Jadi dia bisa masuk kepada target organ yang kecil. Misalkan contoh ada posisinya, ini contoh ya, misalkan ada peradangan pada sela-sela tulang misalkan kan. Nah, itu kan sulit. Ya, sulit sekali ya. Misalkan kalau misalkan bahan itu terlalu besar, jadi nggak bisa sampai atau menjangkau. Nah, dengan adanya nanoteknologi, ya, proses transdermal yang sudah cepat masuk kepada pembuluh darah, ternyata di situ dia langsung bisa menjangkau pada organ-organ yang mengalami peradangan. Jadi makanya itu cepat sekali. Ya. Oke, saya kira cukup ya penjelasan saya tentang hiperlipidemia. Saya kembalikan lagi kepada Mas MC. Siapa tahu nanti di sini teman-teman ada yang ditanyakan tentang masalah hiperlipidemia ini. Terima kasih. Selamat, terima kasih banyak semuanya. Kami saya ingin mengecek lagi nih teman-teman. Silakan di chat di kolom komentar. Ketik angka 1. Terima kasih sebagai ucapan terima kasih pada Pak Dr. Rudi atas ilmu yang sangat bermanfaat pada Pak Dokter yang telah diberikan oleh Pak Dokter pada kita malam hari ini. Semoga ilmu ini dapat menjadi manfaat bagi kita untuk pengembangan kita semakin ke depannya. Baik teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke dalam sesi tanya dan jawab. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, silakan bagi yang ingin bertanya, saya persilakan agar dapat untuk bertanya di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan dan Pak Dr. Rudi akan menjawab satu persatu untuk pertanyaannya. Baik, kita mulai pertanyaan pertama. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Pak Dokter, pertanyaan pertama ada dari Bapak Fauzi dari Batam. Kalau untuk stroke sebelah kiri apa cukup untuk menggunakan PNG dan Omevia saja? Seperti itu Pak Dokter. Oke.
pertanyaannya bagus sekali ya, stroke ya. Yes. Jadi kalau kita bicara stroke, ini posisi, artinya gini, ini saya hubungkan dulu ya dengan masalah hiperlipidemia. Apakah bisa dok, ini dengan keterangan yang tadi disampaikan bisa terjadi stroke? Itu bisa. Ya, kalau misalkan timbunan lemaknya itu terjadinya pada arteri koronaria, ya arteri yang memberi makan jantung, itu namanya penyakit jantung koroner. Ya, nanti begitu terjadi serangan, biasanya terjadi serangan jantung. Ya, kalau misalkan ada orang serangan jantung, oh tadi masih futsal kok tiba-tiba, nah itu biasanya arahnya ke sana. Nah, sekarang kalau timbunannya kepada otak, ya itu biasanya bisa terjadi stroke, gangguan, ada gangguan daripada pembuluh darah yang akhirnya mengganggu daripada otaknya. Jadi stroke itu macam-macam, ya bisa juga terjadi pada perdarahan. Jadi pecahnya pembuluh darah itu biasanya karena apa? Karena tensinya tinggi. Tapi kalau ditarik lagi, apakah itu bisa, Pak Dok? Karena hiperlipidemia tadi bisa juga, ya. Sama dengan selang tadi ya, saya bicarakan tadi selang. Kalau selangnya itu kemudian banyak keraknya, tekanannya akan tinggi. Nah, kan berpengaruh pada apa? Tensi kita tinggi juga. Nah, terus kemana? Bisa juga terjadi stroke perdarahan. Ya. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan. Kalau misalkan katakanlah stroke itu apakah kita bisa tangani dengan PNG dan Omevia? Kalau secara basic, ya basic dan kemudian kita melihat pada testimoni itu sudah banyak yang berhasil. Ya, tentunya kalau misalkan teman-teman menanyakan berapa tadi ada ya berapa patch dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah ada. Nah, sudah ada aturannya ya, Mas Igo ya. Itu kan sudah ada filenya ya, yang berapa patch. Itu biasanya kalau Omevia sekali tempel, katakanlah 6 gitu kan. Nah, seringkali orang itu nawar ya. Seringkali orang nawar, Pak Dok, kalau misalkan langsung dipakai 6 kan cepat habis gitu kan. Seringkali kan seperti itu. Maksudnya seperti ini. Artinya kalau saya pribadi ya, melihatnya pada posisinya itu prioritinya bagaimana. Ya, contoh, katakanlah dia baru serangan stroke, ya harus kita mematuhi daripada dosisnya ya. Kalau biasanya itu dosis penempelannya. Ya kalau misalkan jenisnya sudah benar, nah itu tinggal dosisnya. Ya, kan jenisnya PNG, kemudian ada Omevia. Nah sekarang tinggal posisi penempelan. Nah kalau sudah posisi penempelan atau jumlah yang ditempel, kemudian berapa lama waktunya kan gitu kan. Nah itu lebih kepada prioritasnya. Kalau misalkan yang baru-baru terjadi serangan stroke ya harus mematuhi dong, ya kan? Jangan kemudian mohon maaf ditawar. Ya, karena ini masalah kesehatan. Ya, sama kalau misalkan saya sebagai seorang praktisi medis, seringkali orang katakanlah kita sudah tuliskan resep, tapi dia begitu enakan dia kurangin tuh obatnya. Ya, sama. Jadi sama kalau kasus itu kalau kita menangani kasus ya, kalau misalkan yang teman-teman ini semua pasti punya klien ya, orang sakit ya. Kalau misalkan bahasa medis itu kan pasien ya, tapi kalau misalkan untuk teman-teman biasanya lebih baik menyebutnya itu klien kami itu boleh. Jadi kita selaku pengobat tradisional dan lain-lain itu boleh kita menyebut klien. Nah, kalau kita misalkan jadi posisi seperti itu, kita punya beberapa klien, ya tentunya kita harus ngelihat kalau misalkan itu baru terjadi serangan, baru sakit, ya harus tepat jenisnya, terus kemudian katakanlah dosisnya, dosis sekali tempelnya berapa, kemudian berapa jangka waktunya. Ya, jadi kembali lagi untuk PNG Omevia sudah betul, tapi bisa juga mau ditambahin dengan melatonin, kemudian B12 plus itu boleh. Ya, itu untuk Pak Fauzi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibu Yeni Jatmiko nih.
Pak Dok, mau bertanya, bagaimana dosis untuk pemakaian Omevia bagi penderita kolesterol tinggi dan juga dosis untuk preventif, serta tempat yang efektif untuk ditempel di mana? Dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama akan dijawab semuanya sekaligus dari Ibu Naimatun juga untuk penempatan Omevia-nya, juga untuk pertanyaan yang dari Pak Sutradi untuk penyumbatan darah itu di jantung pakainya apa juga Pak Dok, seperti itu. Oke. Oke, yang pertama itu kalau misalkan kita berbicara ini kan kolesterol ya. Jadi yang dipakai itu kalau misalkan katakanlah yang paling ini Omevia, tapi misalkan katakanlah mau ditambahin PNC juga boleh. Ya. Terus kemudian untuk posisi jumlah itu biasanya kalau Omevia, kalau kasusnya kolesterol biasanya langsung 6. Tapi itu kalau ya, mohon maaf ya, itu kalau tadi misalkan katakanlah kita baru cek di lab, kemudian tensi, hasil laboratorium sangat tinggi, misalkan 500, ya kan 300, 350 misalkan kolesterolnya, atau TG-nya 400 misalkan. Nah, itu harus tepat, ya, tepat jenis, kemudian katakanlah tepat dosisnya, yaitu berapa kali sekali tempel, 6 misalkan. Terus kemudian kalau titik tempel nanti bisa ini ya, karena sudah ada bagannya ya, itu 1, 2, banyak sekali itu titik tempelnya. Nanti bisa di-sharing sama dari teman-teman yang sudah sering melakukan terapi ya, di banyak sekali, 1, 2 boleh ditempel di situ dan seterusnya. Nah, terus kemudian untuk masalah maintenance ya, maintenance misalkan contoh itu bagaimana kalau orang itu kita harus maintenance Pak Dok. Misalkan dari awal katakanlah 500 ya kolesterolnya ini contoh ya. Kemudian dia sudah turun nih jadi 250 atau 300. Nah, itu boleh di maintenance. Maintenance itu artinya dikurangi. Ya, atau dia sudah mendekati ambang batas, ambang tinggi, misalkan 200, 205, 210. Nah, itu di maintenance saja. Nggak harus pakai 6 tadi, misalkan di titik itu. Ya, nggak sekali tempel langsung katakanlah 6, misalkan seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi dikurangi saja, boleh 2, boleh 3. Ya kan? Karena apa? Karena kita melihat bahwa posisinya sudah turun. Ya, posisi sudah turun. Sama kalau misalkan saya selaku dokter, kemudian saya menerapi orang, katakanlah pakai simvastatin, ya ini hubungannya sama kolesterol misalkan katakanlah. Nah, kalau misalkan katakanlah awalnya katakanlah saya kasih 20 mili, kemudian sudah turun maintenance ya, boleh saya turunkan 10. Boleh Pak, boleh. Karena apa? Karena ini adalah maintenance. Ya, untuk menjaga supaya tidak naik. Tapi yang teman-teman harus atau Bapak Ibu sekalian ini harus sampaikan juga bahwa bagaimanapun juga kita menerapi, tetapi gaya hidupnya tadi juga harus dirubah. Ya, jadi teman-teman katakanlah sudah menerapi, tapi harus dicatetin tuh, Bu, yang nggak boleh apa gitu kan. Lemak-lemak, makanan santan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu dikurangi misalkan seperti itu. Supaya apa? Supaya cepat turun. Ya, kalau misalkan dia katakan, oh enggak apa-apa, saya pakai Omevia penuh satu badan saya makannya bebas ya, nanti sama aja kan. Kan tujuannya kita ini adalah untuk bagaimana posisi kita ini, kita meskipun katakanlah umur ya, kadang-kadang sudah umur, tapi kita bisa beraktivitas dengan baik. Ya nggak ada gangguan gitu kan. Nah, kalau misalkan katakanlah dia juga tidak mematuhi itu, ya nanti sama aja. Karena kolesterol itu, tadi mungkin saya kurang sampaikan bahwa gejalanya apa, yang tersering apa? Yang tersering itu sini, ya belakang kepala ini pegal. Ya, belakang kepala ini terasa keras, kaku, kemudian rasanya pegel-pegel gitu, ya sampai kemudian bisa terjadi nyeri. Ya, biasanya nggak bisa tidur malam itu. Nah,
Itu kan orang kan nggak bisa artinya kan bahasanya kan kalau misalkan itu nggak bisa kan aktivitas dengan normal. Ya. Tentunya orang kan nggak mau gitu kan. Oh, saya nggak mungkin artinya menahan seperti itu ya. Otomatis bagaimana? Otomatis dia akan kembali lagi dengan pola hidup yang sehat, yang bagus, terus kemudian yang sekarang sakitnya kita terapi dengan Omevia dan PNG. Oke? Oke, baik Pak Dokter. Mungkin beberapa pertanyaan yang lain juga cukup sama. Saya ingin menanyakan pertanyaan dari Ibu Vini. Ibu Fani dari Fakfa mungkin mau tanya lemak darah di dalam lemak darah itu yang paling berbahaya yang mana, Dok? Dan ibu saya punya limpa yang panjangnya 17 cm, apakah diwajibkan operasi? Mungkin Pak Dokter boleh melihat pertanyaan yang kira-kira sudah terjawab atau terlewatkah? Mungkin Pak Dok mungkin bisa langsung menjawabnya saja. Oke. Boleh Pak. Ini untuk sementara saya cari yang berhubungan sama materi dulu ya. Nanti setelah itu baru, kalau misalkan ini ada waktu nanti kita akan menjawab yang lain. Oke. Saha eta nggak kenal. Nah ini bagus ini. Dari Bu Nena ya, Bu Nena. Jadi mau nanya dok, saya dinyatakan sudah sembuh dari jantung koroner ya. Ingat tadi kan, saya jelaskan jantung koroner. Kemudian juga ada kolesterolnya dan juga hipertensi. Sembuhnya itu dengan memakai PNG dari One More, sudah 4 bulan tidak ada keluhan apa-apa. Ya, alhamdulillah ya, ini artinya sudah ada hasil. Pertanyaannya, apakah saya perlu kontrol ya ke dokter jantung yang menangani saya di Rumah Sakit Siloam? Nah, pertanyaannya bagus kan? Ini sudah waktu itu Bu Nena sakit nih, ya. Sakit, ya tentunya dari kolesterol ya, kolesterolnya tinggi, kemudian ada hipertensi, akhirnya terjadi apa tadi? PJK, penyakit jantung koroner ya, seperti yang ini teori yang tadi ya, yang kita bahas tadi. Nah, ternyata dengan PNG selama 4 bulan terapi sudah tidak ada keluhan. Ya, tentunya tadi mungkin sebelumnya keluhannya sangat mengganggu aktivitasnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah perlu kontrol ke dokter jantungnya? Kalau menurut dari sudut pandang saya ya, sudut pandang saya tetap harus kontrol. Ya. Jadi tetap harus kontrol meskipun proses penyembuhannya itu dikarenakan karena PNG dari One More. Tujuannya apa? Tujuan kontrol itu adalah mengetahui secara pastinya. Ya. Karena seorang dokter itu sudah disumpah akan istilahnya menjelaskan sebenar-benarnya tentang kesehatan dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Harus tetap kontrol. Ya. Fungsinya apa kontrol? Fungsinya akan dilihat. Oh, iya benar gitu kan. Memang benar setelah dilakukan pemeriksaan ya, entah itu ECG-nya, kemudian pemeriksaan langsung jantungnya dan seterusnya, ternyata ada perubahan. Ya, atau hasil lab-labnya sudah membaik. Ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui memang itu benar-benar kondisi yang sudah secara ini sudah nyata gitu kan ya, buktinya memang benar. Nah, itu kita bisa tenang. Ya, kita bisa tenang. Jadi jangan sampai katakanlah kita sudah nggak ada keluhan gitu kan. Tetapi kita belum punya ukuran nih.
belum punya ukuran, belum ke laboratorium, ataupun bahkan belum kontrol lagi ke dokternya. Ya, apalagi apa? Ini adalah penyakit jantung koroner yang tidak bisa dianggap remeh. Ya, kasus-kasus yang di sekitar kita ada artis, ada tetangga kita, ya kan, di kampung kita malam habis kita ketemu say hello, paginya tiba-tiba serangan, dan itu biasanya arahnya ke serangan jantung, dan ini dalam hal ini biasanya PJK, penyakit jantung koroner. Ya, jadi untuk Bu Nena tetap aja kontrol supaya kita paham betul. Oh iya, ini memang benar. Secara labnya sudah bagus, kemudian hasil pemeriksaan dari dokter jantungnya sudah bagus. Tapi nggak usah bilang ya, nggak usah ngomong, oh ini saya bagusnya dari PNG dok, bukan dari obatnya dokter, ya masalah nanti. Ya, nanti ada timbul masalah ya. Kalau ngomongnya ke saya nggak apa-apa, saya pasti diem aja gitu ya. Tapi kalau ke dokter lain itu yang akan jadi masalah. Ya, karena apa? Karena bagaimanapun juga semua itu mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Artinya, kenapa ada dokter? Karena dokter tugasnya adalah untuk merawat ataupun melihat kondisi kesehatan dari masyarakat. Nah, kemudian One More bagaimana? One More juga gitu. Dengan adanya kasus-kasus yang semakin berkembang, One More juga menciptakan nih produk-produk yang gampang. Ya, jadi yang gampang dipakai gitu, yang kayak dulu nggak perlu pakai minum-minum. Kadang-kadang orang mau minum herbal, ternyata kapsulnya sejari gitu kan. Wah, masuknya gimana nih? Ya, repot. Nah, sekarang tinggal tempel aja. Ya, saran saya seperti itu untuk Bu Nena. Dan ini berlaku untuk kesemuanya ya. Apabila teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian mempunyai kasus yang sama, tentunya seperti itu. Ini saya cari yang berhubungan dulu ya. Nah, ini ada dok, kalau pusing sering, terasa melayang, badan ringan, dan kurang kesadaran, mengarah ke penyakit apa? Nah, ini kalau misalkan kita berbicara tentang diagnosa penyakit, ya tentunya sebagai seorang dokter itu ada suatu prosedurnya ya, SOP-nya ya. Kalau misalkan katakanlah datang ke saya gitu, biasanya saya akan anamnesa, kemudian saya melakukan pemeriksaan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau misalkan dengan kondisi yang cuman seperti ini, ya tentunya yang paling baik adalah untuk Ibu Indah ya ini ya di Trenggalek, lebih baik datang aja ke pelayanan kesehatan terdekat, dicek apakah ya tensinya, terus kemudian apakah memang karena kolesterol ya, kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi, atau sebab yang lain ya, atau sebab yang lain. Nah sekarang kalau pertanyaan berikutnya, untuk produk One More yang cocok apa? Ya saya kira kalau misalkan kita berbicara global ya, global aja dulu ya boleh ditempel sama PNG boleh, kemudian pakai Omevia boleh, atau pakai yang artinya yang untuk kebugaran yang produk-produk kita yang untuk menaikkan imun, menaikkan kebugaran kita supaya kita lebih fresh boleh juga, nggak ada masalah. Ya, tapi untuk kasus tentang diagnosanya lebih baik ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Nah, ini ada Bu Rina Rumah Horbo ya. Izin bertanya dok, satu kasus saya punya mertua jantung sudah di ring 4, kemudian penggunaan obat jantung rutin selama 9 tahun, jadi udah komplikasi, apakah boleh penggunaan One More dibarengi obat rutin atau bagaimana?
boleh, ya kan? Tetapi kita harus melihat dulu obat-obat yang diberikan oleh dokter ya. Karena gini, karena posisinya itu, ini contoh ya, contohnya untuk yang mengandung omega 3 itu juga berfungsi mengencerkan darah. Ya, berfungsi mengencerkan darah. Jadi baik kalau misalkan katakanlah kita kolesterolnya tinggi, itu biasanya kan darah kita kental ya. Nah, itu pakai omega 3. Ya, itu baiknya. Tetapi pada kasus tertentu, misalkan kasus jantung, apalagi ring, itu biasanya sudah ada obat pengencer darah. Ya, jadi itu harus kita cek dulu. Apakah kalau memang ini ya artinya kita tidak pakai Omevia-nya, ya boleh pakai PNG-nya misalkan seperti itu. Ya, jadi semua tetap harus dalam koridor kita ngerti. Tapi yang perlu teman-teman ini Bapak Ibu sekalian pahami bahwa untuk produk One More ini sangat-sangat aman ya karena posisinya adalah posisi tempel. Ya. Misalkan ya kita ngomong ya, misalkan terjadi sesuatu tinggal apa? Tinggal lepas dong. Ya, tinggal ambil kan? Tinggal ambil aja. Ya, seperti itu. Ya, berbeda kalau misalkan katakanlah kita minum fish oil nih. Ya, saya minum fish oil ya yang berupa kapsul itu kan. Atau minyak ikan gitu kan, itu omega 3 gitu. Begitu masuk, ya kan? Begitu masuk, terus kemudian dia sudah masuk ke dalam saluran pencernaan dan kemudian ke peredaran darah, gimana caranya? Ya kan? Itu makanya sebenarnya kita lebih aman, lebih safe di sini. Tapi tentunya tetap kita harus menanyakan kalau misalkan itu kondisinya memang membahayakan. Dok, apakah penggunaan One More bisa dibarengi dengan obat medis atau minum? Bisa, ya. Jadi kalau misalkan katakanlah kita ini ketemu klien kita yang sudah terapi medis, misalkan dia pakai obat, katakanlah diabetes, dia pakai obat minum antidiabetik atau insulin dan lain sebagainya, itu tetap bisa kita pakai One More, nggak ada masalah ya. Tapi tentunya itu tadi yang penting kita melihat kondisinya ya. Tapi secara global itu aman. Malah yang sering kali saya pernah dengar itu ada yang kalau misalkan kita sudah pakai produk One More, obat minumnya disuruh stop. Ya, obat minumnya stop aja, ya itu nggak boleh. Kenapa? Karena memang obat minum itu kan terapinya dari dokter ya, dari dokternya. Jadi kalau misalkan kita tidak berhak atau tidak boleh untuk menstopnya. Terus bagaimana dok? Kalau misalkan katakanlah sudah pakai produk One More, sudah enakan, apakah dia minum terus? Padahal itu ada efek samping lah. Tentunya dengan kondisi yang sudah membaik, ya kan, sarankan aja untuk kembali kontrol. Nanti kalau misalkan sudah dikontrol, sudah membaik, pasti akan dikurangi dosisnya. Bahkan kalau sudah enakan, sudah tidak akan pakai obat minum lagi. Tentunya produk One More aja yang terus untuk maintenance. Nah ini kenapa dok?
kalau ada pasien stroke itu kayaknya agak bandel ya, maksudnya mungkin nggak sulit sembuh gitu. Itu tergantung kepada kondisi ya, tetap pada kondisi masing-masing. Artinya kalau misalkan stroke itu saat dia serangan, kemudian cepat dilakukan penanganan waktu itu, tentunya ke depannya semakin membaik. Artinya cepat dia untuk menuju kepada kondisi yang lebih baik. Tapi kalau misalkan katakanlah dia serangan, terus kemudian lama, ya nggak cepat ditangani, ya, jadi artinya itu kekurangan oksigen dari makan kepada otak itu terlalu lama, nah itu akan bisa menjadi kondisi yang ya ini tadi kayak ini membandel itu tadi. Ya, jadi gejala sisanya itu akan lama. Nah, terus bagaimana dok ya? Tetap aja kalau misalkan sudah terapi dengan produk One More ya artinya penuhi aja harus cocok jenisnya, kemudian dosisnya, waktunya. Ya harus sabar ya. Jadi terus jangan kemudian, mohon maaf ya, dengan penyakit-penyakit yang membandel itu dibandingkan dengan penyakit yang lain yang bisa ditangani oleh One More dengan cepat. Ya. Karena ini juga setiap orang itu berbeda ya. Setiap orang itu berbeda sekali untuk masing-masing kondisinya. Ya nggak bisa disamain ya antara satu dengan satu orang yang lain. Gimana, Mas Igo? Silahkan lanjut. Oke, Pak Dok. Udah semua ya? Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Rudi untuk penjelasan yang sangat jelas, teman-teman semua ya. Luar biasa sekali Pak Dr. Rudi, sangat dahsyat penjelasannya, juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan telah dijawab semuanya. Terima kasih banyak Pak Dr. Rudi. Terima kasih banyak untuk ilmu dan manfaat yang kita dapatkan malam hari ini. Semoga dapat menjadi bekal bagi kita untuk kedepannya dapat menjadi pengetahuan tambahan juga bagi kita. Dan sebagai informasi juga teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Pak Dr. Rudi akan menjadi bicara sebagai dalam Dr. Talk untuk Zoom kita. Dan tiap minggu kita akan rutin mengadakan Zoom Dr. Talk ini dengan topik yang berbeda-beda. Tiap minggu, tiap hari Jumat kita akan mengadakan Dr. Talk ini. Baik semuanya, saya ucapkan selamat malam. Terima kasih banyak semuanya. Titik angka 1 untuk Pak Dr. Rudi, dan terima kasih banyak semua teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk dapat bergabung bersama kita dalam meeting kita kali pada program Dr. Talk kali ini. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Pak Dr. Rudi Prasetyo yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya bagi kita semua, dan selamat malam semuanya. One more, 1 million. One person.